Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayo. Nyampe kemana? Nyampe ke pasar. 18. Kaifiyat tauris ini ya. Kita sudah pelajari pembagian ahli waris. Mereka itu mendapatkan tiga bagian. Yang pertama adalah bagian pasti. Siapakah mereka yang mendapatkan bagian pasti? Coba. Suami, saudara seibu, dan seluruh ahli waris. Jadi yang mendapatkan bagian pasti adalah suami, saudara seibu, kemudian seluruh ahli waris dari pihak perempuan. Kita tahu seluruh dari pihak perempuan itu ahli warisnya ada 15. Salah, ada 10. Ada 10. Di 10 kurangi 1 yaitu 9. Yang mu'tiqah, selain mu'tiqah. Kemudian yang kedua adalah bagian asabah. Ahli waris itu mendapatkan bagian asabah. Siapa saja mendapatkan bagian asabah? Seluruh ahli waris laki-laki yang 15 kecuali suami, saudara seibu, dan juga masuk kepada asabah adalah mu'tiqah dari kalangan perempuan, kemudian baitul mal kalau memang aktif. Yang ketiga adalah ahli waris yang terkadang dia mendapatkan bagian pasti, terkadang mendapatkan bagian asabah. Siapa saja mereka? Abun, bapak, jiddun, anak-anak perempuan, kemudian saudari-saudari perempuan, sebagian di dalam sebagian kondisi mereka, tergantung kondisi-kondisi mereka. Intinya mereka ada yang mendapatkan asabah, ada yang mendapatkan bagian pasti. Kalian paham nggak kenapa mereka disebut bagian pasti? Pasti dapat. Pasti dapatnya cukup kepada kalau enggak 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Enggak ada. Jadi cukup ini. Ini adalah bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah dapat, ada yang mesti dapat, ada yang tidak dapat, ini namanya asabah. Namanya asabah. Ada yang terkadang mendapatkan bagian pasti, kadang taksir. Kadang taksir, kadang mendapat bagian pasti. Ini kadang mendapatkan asabah sisa. Kadang mereka mendapatkan bagian pasti, kadang mendapatkan bagian asabah, tergantung kondisi mereka. Coba, ayo kita lanjutkan kitabnya dulu. Kaifiyat taurisi, cara pembagian waris atau metode pembagian waris. Hasilul kalami 'alaiha. Hasilul kalami, hasilul kalami 'alaiha, kesimpulan pembahasan hasilul kalami alaiha, atas ya kaifiyatut tauris. Jadi kesimpulan
dari cara pembagian waris ini pertama adalah gini. Ini kita akan mempelajari kesimpulan pembahasan atau penjelasan. Imma ayyajtami al-warasati. Imma yaitu ada kalanya ayyajtami berkumpul fil warasati di dalam ahli waris. Imma ada kalanya ayyajtami berkumpul fil warasati di dalam ahli waris. Dzu fardin, siapa yang memiliki bagian pasti, wadu ta'sibin, dan yang memiliki bagian asoba. Contoh, terkadang mereka berkumpul. Contoh, zaujun, terus akun syakik. Zaujun ini siapa? Suami. Akun syakik ini siapa? Namanya akun syakik. Zaujun dapat berapa? Coba lihat. Tahu nggak caranya ini? Hah? Coba lihat. Suami kalau bersama dengan saudari setelah suami, ke bawah cari saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Satu per Kalau di atas ini, kalau di atas punyanya suami, kalau di bawah punyanya saudara kan? 1/4 berarti. Ini kan suami kan? Di sini saudara kandung laki ya. Kalau yang di atas ini 1/2, kalau di bawah asoba. Berarti di sini 1/2, di bawah adalah saudara adalah. Coba lihat yang lurusan ke bawah, lurusan saudara kandung, yang ketemu kan? Oh, berarti asoba ini berarti saudaranya asoba. Iya, lurusannya yang di bawah itu berarti punyanya yang sebelah kiri. Yang di atas punyanya Suami. Berarti ini pedang. Di atas punyanya suami. Yang di bawah punya yang sampingnya itu. Ya, pokoknya yang di bawahnya itu punyanya yang bawah, yang di atasnya punyanya atas. Makanya saudun ini mendapatkan 1/2 karena ketemu ini saudara laki kan? Nomor berapa? Oh, nggak ada nomornya ya? Enggak, ini ada catatannya, cara memakannya. Terus zaujun dapat bagian pasti nggak? Dapat. Nah, ini namanya karena masuk kepada ini dapat bagian pasti. Berkumpul dengan akun syakik, dia sabar. Makanya kadang orang yang mendapatkan bagian pasti kadang berkumpul dengan orang yang asobar. Nah, ini berkumpul.
Nah sekarang coba lihat, ada yang semuanya ngumpulnya sama yang bagian pasti semua. Ini suami sama istri. Contohnya jadul, jadatul, ukhtun li'ab. Jadatul siapa? Nenek. Terus ukhtun li'ab, saudari sebapak. Terus akhun li'umin, ada 2 akhun. Akhun li'umin siapa? 2 saudari dan 2 saudara sebapak. Sekarang jadatul dapat berapa? Jadatul ketemu dengan ukhtun li'ab. Lihat. Saudari siapa? Saudari. Saudari berarti cewek. Terus ngomong. Ada berapa? Mau nenek. Mau pokoknya nenek siapa aja ya, sama aja. Sama. 1/6 sama 1/6. 1/6. Ukhtun li'ab berapa? 1/2. 2 akhun li'um. 2/3. Saudara seibu. 2 saudara seibu. 1. Nah, ini bagian pasti semua. Terus gimana caranya Pak Ustaz? Sekarang ini caranya begini. Tentukan dulu asal masalahnya biar gampang. Ini kan udah ketemu nih bagiannya. Cari asal masalahnya. Asal masalahnya ini KPK. Tahu KPK? KPK. Apa KPK tahu? Korupsi, nepotisme, koruptor. Jadi ini aja dihitung dulu. KPK-nya apa? KPK-nya berapa? 6, 2, 3. 6 tambah 6 12. Ini 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Kita ketemu nih. 3 tambah 3 6. Berarti KPK-nya adalah 6. Tinggal taruh 6 di sini. 6 kali 6 6 kali 6 6 kali 1 6 kali 6 6 kali 6 6 kali 1 6 kali 2 6 bagi 2 6 kali 1 6 bagi 3 6 bagi 3 2. Nah, ini namanya asal masalah. Ini harus ketemu dulu asal masalahnya. Karena ini nanti akan menentukan berapa bagian masing-masing. Setelah ini ketemu, ini namanya sihab. Namanya sihab. Bagian masing-masingnya ini adalah sihab. Nah, sihab ini harus ketika dijumlahkan harus persis dengan asal masalah. 2 tambah 3 berapa? 5. Berapa? Ini lagi 1 seharusnya ini. Iya. Masa lebih? 1. Ini. Nah, pantasnya lebih. Kalau lebih tidak pas.
Maka total sihamnya adalah 6. Pas. Bagaimana cara hitungnya? Coba. Kalau seumpamanya kalian punya 120 juta, 120 ribu aja, 120 ribu. Nah, ini kalian tulis dulu contoh itu. Nanti kita akan hitung mana yang siham, mana yang asal masalah. Sudah paham kan kalau yang di atas itu adalah asal masalah, kalau yang di bawah adalah siham. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang hasil persatunya itu ada namanya siham. Sudah? Tadi apa yang bermasalah? Yang di atas. Yang di atas asal masalah.
Jadi kalau asal masalah itu sudah selesai. Jadi dipecah tanpa menyisakan pecahan. Jadi mengubah bagian pasti itu menjadi bulat. Yang tadinya 1/2, yang tadinya 1/6 jadi 1. Biar gampang dihitungnya. Sudah? Belum? Udah belum? Jadi kalau asal masalah itu pembagian utama itu adalah menjadi pondasi perhitungan pokok. Loh. Perasaan baru mulai ya? Ya Ustaz berikutnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.